السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir, sifat jalan lurus, sifat jalan yang benar, sifat kebenaran Islam yang benar adalah tidak berliku-liku, lurus, sederhana, mudah, cepat. Oleh karena itu, agama di muka bumi yang paling mudah difahami adalah Islam. Sederhana, mudah. Coba antum bandingkan dengan Trinitas. Bingung, pusing. Coba kalau pendeta, pastor berbicara tentang akidah mereka. Oleh karena itu kan mereka menghindari. Sepertinya begitu. Mereka lebih suka berbicara tentang keadilan, kejujuran, amanah. Karena ini sama, semua agama sama. Gimana supaya tidak korupsi, gimana menolong sesama, gitu. Kalau membahas ciri khas agama mereka, membingungkan. Tuhan 3, tapi 3 itu 1. Bingung. Ya, maka muter-muter. Banyak mantan mereka masuk Islam, mu'alaf, itu ketika ya mereka sudah pernah mengalami ya bagaimana mereka mengalami muter-muter itu. Maka ketika mereka debat dengan para pendeta, para pastor yang masih kafir itu, luar biasa. Istilah kita apa, skakmat, ya, nggak berkutik. Karena memang Islam itu jelas, lam yalid walam yulad, jelaskan, tidak beranak, tidak diperanakkan, gamblang segamblang-gamblang. Inilah Islam. Bandingkan dengan Nasoro, Buddha, Hindu, Konghucu ketika berbicara tentang akidah. Kecuali berbicara tentang muamalah, sekali lagi semua agama sama. Mari jujur, mari amanah, mari kita berderma, mari kita tolong sesama, semuanya sama. Jangan korupsi, jangan berzina, jangan mabuk, sama. Oleh karena itu, yang di dalam Islam pun kalau dia menyimpang, ruwet. Pernah kita bahas waktu itu bagaimana penyesalan tokoh-tokoh mereka. Ar-Razi menyesal dia, puluhan tahun menghabiskan waktu, siwaan jama'na kila waqal, puluhan tahun yang kami pelajari hanya katanya. Mereka bilang, kata si anu, kata si anu, kata si anu, kata saya, menurut saya, menurut hemat saya. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Maka dua tokoh besar mereka, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, apa istilah kita, bertekuk lutut di hadapan Al-Imam Syafi'i. Ketika dari awal mereka berdua ini sok-sokan ingin ngeledek Imam Syafi'i. Kan ahlul kalam itu, falasifah itu dari dulu sampai sekarang
kerjaannya ngeledek ahlul hadis. Gitu. Seperti sekarang ini kita kan sedang diledek, gitu kan? Sedang diledek oleh mereka ahlul kalam, falasifah. Tuhannya orang Wahabi itu duduk ya, lalu naik turun, Tuhannya orang Wahabi, gitu. Ada tangannya dua, diledek. Ada jarinya. Setiap kali ada orang sholat, Tuhannya Wahabi di depannya. Padahal itu semua kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Firman Allah Rabbul Alamin, diledek oleh mereka. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu semua kata Allah, kata Rasulullah, diledek. Nah, begitu juga di zaman Imam Syafi'i waktu itu, zaman Imam Ahmad ya. Imam Syafi'i baru datang ke Baghdad waktu itu. Dan itu keluhan Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis yang cinta kepada hadis diledek, dihina, gitu. Diolok-olok seperti tadi. Betul-betul diolok-olok. Ya memang sunnahnya para nabi, para rasul kan seperti itu, diolok-olok, dihina. Maka mereka berdua, entah siapa yang ngajak, apa Abu Thawr, apa Husain Al-Qarabisi, siapa yang ngajak duluan. Mereka berdua mengatakan, katanya datang ahli hadis di Baghdad ini. Mari kita olok-olok, mari kita ledek seperti biasa. Datanglah ke rumah Imam Syafi'i. Karena mereka datang ke Imam Syafi'i, mereka yang nantang tentunya, ya kan? Kan nggak enak. Ya, Imam Syafi'i kan bukan orang sembarangan, baru datang lagi ya, terkenal, masyhur. Tentu mereka nggak enak mau langsung ngasih tahu, tentu pura-pura nanya. Ya biasa begitu ya, pura-pura nanya. Nggak taunya betul-betul mereka terjebak sendiri. Ya. Karena setiap kali kami bertanya, ini ucapan mereka di kemudian hari. Setelah mereka berdua bertaubat, akhirnya bertaubat. Setiap kali Imam Syafi'i kami tanya, maka tidak keluar dari mulutnya kecuali qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Beda sekali dengan mereka. Kalau mereka itu berbicara tentang agama, menurut si Anu, menurut si A, menurut kami, menurut saya, itu agama orang-orang falasifah. Nah, Imam Syafi'i menjawab dengan jawaban yang membuat mereka tertegun. Tidak ada yang keluar dari mulut beliau kecuali ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Qala Allah wa qala Rasul. Dari pagi sampai malam, mungkin istirahat, makan, sholat ya. Karena orang-orang dulu itu berbicara tentang ilmu itu kadang lupa waktu. Lupa waktu. Ada yang berdiri di depan masjid habis sholat isya, guru ditanya oleh murid-muridnya tentang satu ilmu, dijawab, tanya lagi, dijawab, asyik ya. Terus nggak sadar sudah mendekati sahur ya, sepertinya bulan Ramadan ini. Ini di rumah Imam Syafi'i membahas ilmu luar biasa ya. Akhirnya mereka berdua bercerita di kemudian hari, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i sekaligus kami tinggalkan syubhat-syubhat kami, bid'ah-bid'ah kami. Dilucuti istilahnya oleh Imam Syafi'i. Ditelanjangi. Habis. Hilang syubhat itu. Ya. Dan begitulah orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, insya Allah menang. Karena mudah, sederhana, tidak berliku-liku.
Ucapannya jelas. Maka dikatakan wa anna hadza sirati, jalanku, jalannya Allah. Ini idhofah tasyrif. Ada istilah idhofah tasyrif. Diidhofahkan, disandarkan untuk tujuan memuliakan. Ketika budak itu rendah, jelas budak adalah rendah, tapi diidhofahkan, disandarkan dengan sesuatu yang tinggi. Siapa? Allah. Maka dia menjadi tinggi. Budak Allah, hamba Allah, Abdullah. Hamba, budak tentu rendah sekali. Tetapi ketika dinisbatkan, diidhofahkan kepada sesuatu yang tinggi, menjadi tinggi. Maka siapa yang disebut sebagai hamba Allah? Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Manusia-manusia tinggi, manusia-manusia mulia. Antum pernah dengar Fir'aun hamba Allah? Walaupun jelas Fir'aun hamba Allah, kan semua manusia hamba Allah. Antum pernah dengar Abu Jahal, Abu Lahab hamba Allah? Iblis hamba Allah? Enggak. Karena mereka ini rendah, tidak disandarkan kepada Allah. Ya, yang disandarkan kepada Allah adalah yang mulia. Ketika disandarkan kepada Allah, jadilah dia mulia. Walaupun sekali lagi budak. Begitu juga ini, wa anna hadza sirati, jalanku ini jalanku nih. Maka jalan ini menjadi tinggi, menang, di atas, mudah. Berbeda dengan jalan-jalan yang lain itu, sulit, berliku, dan tidak sampai, tersesat, nggak sampai. Jalannya orang-orang Asy'ariyah, jalannya orang-orang Maturidiyah, jalannya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidhah, Khawarij, nggak sampai. Maksudnya nggak sampai surga, ke neraka dulu. Walaupun tentu tidak kekal. Yang kekal ada Qoromitoh, Kurmut, Nusairiyah, Bahaiyah, Ahmadiyah, ini kekal. Bahkan Gulatul Qadariyah, Qadariyah yang gulu, ini pun kekal. Dan gulunya Qadariyah diakhiri dengan ilmu. Kan Qadariyah ini bermasalah keyakinannya dalam masalah takdir. Masih ingat rukun takdir ada berapa? Nah, ada 4. Apa aja? Rukun takdir. 1, catatan, tulisan, ya kan? Kan sudah ditulis. Dibantah oleh orang Qadariyah. Enggak ada Allah mencatat. Sebetulnya ini kufur, karena Allah yang mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menulis catatan seluruh makhluk takdir. Kok ditentang? Sebelumnya sudah kufur. Tapi para ulama menahan diri. Jangan dikafirkan dulu. Menahan diri, karena mengkafirkan itu berat. Lebih baik salah tidak mengkafirkan daripada salah mengkafirkan. Si fulan yang suka ke masjid itu, ternyata dia sudah kafir di mata Allah karena keyakinannya. Tapi kita nggak mengkafirkan, biasa aja, ketemu salam, ya. Karena ya mungkin kita nggak tahu, ya.
Belum sampai ilmu kepada kita. Masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Berbeda ketika si fulan ini tidak kafir di mata Allah, Allah Maha tahu, tapi karena dia mengatakan nikah milkul yamin itu halal. Ya bukan nikah ya. Kalau nikah ya jelas halal. Kan beberapa tahun yang lalu di Jogja seorang dosen ada mengatakan milkul yamin. Jadi tanpa nikah halal. Ya intinya zina itu halal. Lah kita kafirkan dia. Oh kafir dia. Kafir dia. Padahal di mata Allah belum kafir. Masalah enggak bagi kita? Masalah enggak? Masalah besar. Masalah besar. Kita sendiri yang kafir. Ketika kita mengatakan kepada seorang muslim dia telah kafir, hai kafir, maka ada dua kemungkinan, betul dia kafir atau justru yang nuduh yang kafir. Berarti kan hati-hati mengkafirkan. Oleh karena itu para ulama menguji qadariyah ini satu dengan masalah takdir ya, dengan catatan tulisan. Nolak enggak. Allah tidak menulis, Allah tidak mencatat. Takdir itu enggak ada tulisan. Ya sudah, belum dikafirkan. Setelah tulisan, kehendak, masyiah, ya kan? Bahwa segala takdir yang Allah tulis itu ya kehendak Allah. Nggak mungkin kehendak Jibril, kehendak Mikail, kehendak Rasulullah, kehendak Ibrahim, kehendak iblis. Itu dari apa istilah kita? Dari alif sampai ya. Dari pertama kali Allah mencatat hal yang pertama sampai hal yang terakhir, semua manusia masuk surga neraka, itu semua kehendak Allah. Ya. Lalu si qadariyah ini membantah, enggak. Itu bukan kehendak Allah. Takdir itu ya gimana kita. Takdir bukan kehendak Allah. Takdir gimana kita, gimana maunya kita. Sampai di sini para ulama Ahlus Sunnah belum mengkafirkan. Yang ketiga, al-khalqu, ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Si qadariyah ini membantah, enggak, bukan. Takdir itu ciptaan kita sendiri. Kita manusia menciptakan takdir kita sendiri. Kita mau ke barat, kita mau ke selatan, kita mau ke timur, kita jadi petani, kita jadi pedagang, terserah kita. Kita jadi orang baik, apa ahli maksiat, terserah kita. Takdir itu ciptaan kita sendiri. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula apa? Perbuatan kalian. Jelas sekali ini. Ditolak. Sampai di sini belum dikafirkan. Nah, terakhir. Pertanyaan terakhir. Kan rukun takdir ada 4. Pertanyaan terakhir yang 4. Apakah takdir catatan Allah, tulisan Allah itu sudah diketahui oleh Allah? Jadi takdir kita semua pergi ke sana, pergi ke sini, kepleset di sini, jatuh di sini. Allah sudah tahu apa belum? Nah, tinggal jawabannya apa. Kalau dijawab, iya sudah tahu. Kalau itu mah belum dikafirkan. Ya, walaupun dia cuma punya satu. Yang pertama, kedua, ketiga mereka nggak punya. Cuman yang terakhir, iya tahu. Maka belum dikafirkan. Kalau mereka menjawab tidak tahu, Allah tidak tahu. Tahu-tahu setelah kejadian baru Allah tahu. Kafir. Ini udah keterlaluan. Iya, artinya mereka ini orang-orang qadariyah ini kan bukan orang awam. Mereka belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, banyak yang hafal 30 juz. Iya, tahu tentang ya jelas bisa bahasa Arab. Belajar tentang fikih, belajar tentang akidah, belajar tentang tafsir. Bisa-bisanya kalah sama orang awam.
Orang awam nggak belajar apa-apa, ketika ditanya Allah Maha Tahu apa tidak, pasti jawabannya tahu. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, oleh Tuhan? Pasti jawabnya nggak ada. Segala sesuatu pasti diketahui oleh Allah, oleh Tuhan. Dan itu orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Ketika orang kafir berhadapan dengan atasannya yang sombong, seniornya yang sombong, gurunya yang sombong, sering mereka mengatakan, Anda bukan Tuhan. Kalau Tuhan tahu semua, Anda bukan Tuhan. Ini menunjukkan fitrah dasar manusia, meyakini bahwa Allah Maha Tahu, nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ini bisa-bisanya belajar, habis waktu malah jadi kena subhat seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir para ulama Ahlus Sunnah untuk menghakimi orang-orang Qadariyah, kafir apa tidak. Ketika dijawab Allah tidak tahu, kafir, sudah dikafirkan, dan jadilah dia gulatul Qadariyah. Qadariyah yang gulu, yang keterlaluan. Thumma wasafahu bi annahu mustaqimun. Kemudian Allah mensifati bahwa jalan Allah itu lurus, yakni mu'tadilun, tidak berkelok ke kiri, tidak berkelok ke kanan. Bi khilafit turuqil ukhra, beda dengan jalan-jalan yang lain itu. Belok ke kiri, belok ke kanan, naik, turun. Dan kita lihat mereka, betapa lelahnya mereka, betapa capeknya. Untuk mengubur mayat saja harus bercapek-capek, bersusah payah gitu. Untuk sebuah kematian kadang menghabiskan ratusan juta, bahkan miliaran. Antum tahu berapa biaya untuk mengadakan acara apa itu yang di Bali itu? Ngaben itu. Itu miliaran. Ya, ini ciri-ciri agama sesat. Ciri-ciri keyakinan sesat. Bandingkan dengan Islam, Islam yang benar ya. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, selesai. Kuburnya juga nggak usah jauh-jauh. Cari kuburan terdekat. Lah, terdekat udah penuh. Udah penuh nih. Cuman 20 kali 30 meter udah penuh. Ditumpuk lagi, nomor 1 lagi, nomor 2 lagi, nomor 3 lagi, terus sampai akhir. Penuh lagi, tumpuk lagi. Ya kapan mau penuh? Nggak bakalan penuh. Enak kan? Ciri-ciri sunnah, ciri-ciri kebenaran seperti itu. Islam yang benar. Ini Islamnya Islam sesat, artinya tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin area kuburan lagi, bikin area kuburan lagi, bikin area kuburan lagi. Ya, udah tanah udah sempit, yang hidup aja rumahnya kecil-kecil. Ya, ini rebutan sama yang mati. Ya, kuburan diperluas lagi, karena nggak paham. Ini ciri-ciri jalan yang bengkok seperti ini. Ribet, mahal, bikin susah. Beda dengan ciri kebenaran, sederhana, gampang sekali. Ya. Mandiin mayat aja kelihatan. Ya. Kalau antum tahu bagaimana cara ahli bid'ah memandikan mayat, ribet. Ya. Ribet. Yang begini, yang begitu. Balik sana, ribet. Padahal kata para ulama ahlu sunnah, siapa yang bisa mandi sendiri? Siapa orang yang nggak bisa mandi sendiri? Pasti bisa kan? Siapa yang bisa mandi sendiri, otomatis dia bisa mandiin mayat. Lebih mudah. Ini dibikin sulit. Mudah sekali.
Yang penting seluruh bagian tubuh mayat ini kena air. Gampang kan? Gampang sekali. Ya. Nah, bolehlah afdoliyahnya biar lebih afdol, dahulukan anggota wudu. Bukan diwudukan, bukan. Dahulukan anggota wudu. Mudah sekali. Ya. Habis itu dibungkus dengan kain kafan. Caranya gimana? Bebas. Ya. Ini bikin cara sendiri. Harus begini, harus begitu, nanti begini, nanti begitu. Ada dipakein ini, dipakein itu. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Fa innaha mu'awwijatun wa muta'arrijatun. Jalan-jalan yang sesat itu berlika-liku, berkelok-kelok, tudallilu sahibaha, menyesatkan orang-orang yang ada di situ, yang menempuh jalan itu. Maksudnya sesat tadi nggak sampai surga. Kan tujuan kita semua kan surga. Kita ngaji, kita sholat, kita saum, kita zakat, kita umroh, kita haji, berbakti kepada orang tua, kita nggak berani zina, kita nggak berani korupsi, padahal pengen kaya dan seterusnya. Itu kan supaya masuk surga. Tujuannya surga. Antum jangan memisahkan antara surga dengan ridho Allah. Surga ya ridho Allah ya surga. Jangan kayak orang-orang torekot sufi. Bukan surga tujuan kita ridho Allah. Yang penting Allah ridho. Ya iya. Kalau Allah meridhoi kita, maka Allah akan berikan kepada kita milik Allah terbaik, terindah, termahal. Apa? Surga. Jadi ridho Allah itu apa ya? Ridho Allah itu real, tidak abstrak. Kalau tarekat Sofia, ridho Allah itu abstrak. Pokoknya Allah meridhoi. Realnya seperti apa? Enggak dijelaskan. Ahlus sunnah menjelaskan ridho Allah itu realnya seperti apa? Bidadari yang cantik, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, buah-buahan yang luar biasa, yang semuanya terangkum dalam 3 kalimat. Apa? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi wasyar. 3 kalimat ini sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Kayak apa ini? Membayangkan saja nggak sanggup. Berhayal aja nggak sanggup. Menghayal tentang surga nggak sanggup. Ya. Sementara kita di dunia ini, ketika kita membayangkan sesuatu, misalnya kita mau diajak oleh teman kita, saudara kita ke vilanya, katanya bagus sekali, ya kita membayangkan yang indah-indah. Kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan. Itu hampir dipastikan. Ya, kita membayangkan yang hebat, yang indah, yang megah. Kalah, ya, salah oleh bayangan kita sendiri. Adapun surga jauh di atas bayangan. Ya. Artinya membayangkan saya tidak sanggup. Li'anna hunaka turuqan katsiratan lisyayatin. Jalan-jalan yang banyak sekali itu adalah setan. Jalannya setan. Adakah yang tidak ada setannya? Enggak ada. Enggak ada.
Jadi kalau kita mau jujur dan berani, itu agama Nasrani penuh dengan setan. Agama Buddha, agama Hindu penuh dengan setan. Ya, setan semua itu. Ya, yang ada di situ menipu manusia supaya masuk ke situ. Termasuk kaum muslimin yang berada dalam firqah dolah. Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij penuh dengan setan. Ada setannya di situ. Menipu kaum muslimin, ke sini saja, ke sini saja. Ya. Maka dibantu oleh setan. Kalau tidak dibantu, enggak mungkin sebanyak ini. Ya enggak ada lah. Kalau tidak dibantu oleh setan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Bagaimana setiap jalan itu ada setannya. Membantu mereka. Karena setan iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Di antara Salafi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij, mana yang benar? Tentu iblis tahu apa tidak iblis? Ya tahu. Kalau nggak tahu ya tentu iblis nggak punya modal untuk menyesatkan manusia. Tahu persis mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika ada yang mengadu pada Nabi, ya Rasul, kadang terbersit dalam pikiranku tentang Allah, tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka yang aku tidak sanggup mengungkapkannya. Artinya keburukan. Gitu. Ada keraguan. Ya. Apa kata Nabi? Dzaka sharihul iman. Itu bukti bahwa imanmu benar. Gitu. Kenapa? Karena tadi iblis, setan tahu persis bahwa kaum muslimin ini berada dalam kebenaran. Maka dibikin was-was. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita mau sholat was-was, mau wudu was-was, mau berniat, mau umroh was-was. Ada was-was seperti itu. Ini bukti bahwa Islam itu agama yang benar. Adapun yang bukan Islam, antum boleh tanyalah. Apa pendeta, apa pastor, apa biksu, apa ditanya, ya. Kalau ibadah suka was-was enggak? Ya. Insya Allah dijamin jawabnya enggak ada was-was. Gitu kan? Begitu tenangnya, nyaman, aman, ya, tenang. Karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Nah, kaum muslimin karena berada dalam kebenaran terus dikasih was-was. Kadang disibukkan dengan zikir. Ya. Zikir pagi kan bagus, ya kan, berpahala. Zikir pagi, ibu-ibu misalnya ya. Ibu-ibu zikir pagi, ya, zikir. Suaminya bilang, "Dek, bikinin kopi ya." Zikir, masih boleh zikir, ya kan? Kadang sewot ya, nggak tahu apa orang lagi zikir. Padahal zikir tadi wajib apa tidak? Tidak. Bikinin kopi permintaan suami wajib apa tidak? Wajib. Nah, ini iblis tahu, ya, iblis tahu seperti itu. Ya. Nah, ini udah jalan terakhir, ya, kan ada lima tahapan ya. Nomor 1, nomor 2, ini udah tahapan terakhir nih, ya. Artinya iblis tidak mau membiarkan sekecil apapun, harus ditipu, gitu. Harus ditipu. Merasa nikmat baca Al-Quran, nikmat. Biasanya nggak pernah senikmat itu, ya. Di sebelah sana ada majelis ilmu, membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid. Dia malah milih, ya antum bisa lihat kan, di Masjidil Haram
Masjid Nabawi. Ini mereka yang tahu bahasa Arab ya. Atau mungkin ada yang bahasa Indonesia juga kan di Masjid Nabawi. Lebih memilih baca Al-Quran gitu. Padahal ini ada pembahasan ilmu luar biasa tentang di mana Allah, tentang akidah, tentang apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Ini kan luar biasa. Dia nggak tertarik. Dia tertarik baca Al-Quran. Nah, ini tipuan iblis. Ya, langkah kelima. Dan begitu seterusnya. Karena iblis tahu hanya Islamlah agama yang benar. Syayatinil insi wal jin. Nah, sementara setan-setan itu ada yang dari jenis manusia, ada yang dari jenis jin. Jenis jin kita tidak lihat, jenis manusia kita lihat tiap hari. Kadang mungkin ada di istri kita, anak kita, teman kita, bahkan kita sendiri jadi setan. Ya, ketika mengajak kepada dosa maksiat, maka tidak syak lagi itu setan. Wa mazahib, mazhab. Ya, mazahib jamak dari mazhab. Ini memecah gitu. Maka beliau dan para ulama yang semanhaj dengan beliau mengajak untuk meninggalkan mazhab. Kalau punya ayat, kalau punya hadis gitu. Sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, bertentangan dengan mazhab dia yang selama ini dia yakini, tinggalkan. Ya. Dia bermadhab dengan madhab fulan yang katanya qiyamul lail tidak terbatas. Boleh 11, boleh 21, boleh 36, boleh berapapun. Nah, dia yakini itu. Tiba-tiba dia baca hadis. Dia diberitahu oleh gurunya atau siapalah ya. Ucapan Aisyah di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ma zada Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Selesai. Ya, selesai. Ya. Dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh Ibnu Abbas, tidak dibantah oleh Ibnu Mas'ud, tidak dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sahabat satupun yang membantah ucapan Aisyah. Berbeda dengan ucapan dan ijtihad Utsman bin Affan untuk azan 2 kali di hari Jumat, ada sahabat yang membantah. Artinya bisa benar bisa salah. Kalau tidak ada yang membantah, maka harus diyakini itu ijma' sahabat dan benar. Ya. Nah, ketika sahabat-sahabat lain tidak ada yang membantah, maka yang membantah tabi'in, atba'u tabi'in, apalagi zaman Imam Syafi'i, a'immatul arba'ah, apalagi zaman Bukhari, Muslim dan saudara, enggak dianggap, enggak direken, ya, enggak ada harganya. Orang sahabat aja enggak ada yang bantah. Berani-beraninya si tabi'in atau atba'u tabi'in membantah. Ya tentu tidak dianggap bantahan itu. Enggak ada harganya bantahan itu. Kecuali sahabat yang membantah. Nah, begitu kira-kira ya. Ini contoh saja agar ada semangat di kita. Ketika kita tahu satu ayat, tahu satu hadis, kok bertentangan dengan pendapatnya Syekh bin Bas misalnya, Syekh Albani misalnya, Imam Bukhari misalnya, siap kita tinggalkan beliau-beliau. Kita berpegang teguh kepada ayat itu, kepada hadis itu. Ya. Tentu ada pendahulunya, ya. Nggak mungkin kita orang pertama, ya. Misalnya kita membid'ahkan kunut subuh, kita orang pertama apa bukan? Bukan lah.
entah berapa ratus tahun lalu, 1000 tahun lebih ya, yang membid'ahkan kunut subuh. Bahkan antum tahu yang pertama kali membid'ahkan kunut subuh siapa? Sahabat. Ai bunayya muhdath. Wahai anakku, itu muhdath bid'ah. Ya, maka mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Malik mengatakan kunut subuh sunnah, ya nggak ada harganya. Sahabat yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Begitu cara beragama. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang belum pernah salah, yang tidak akan pernah salah, yang apabila salah pasti dirusuhkan oleh Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh bin Baz, Utsaimin pasti pernah salah. Maka beda dengan beliau-beliau, nggak masalah. Bukan berarti kemudian kita lebih hebat dari beliau-beliau, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ya. Ketika kita yakin bahwa kunut subuh adalah bid'ah dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i, apakah kita menjadi lebih pintar dari Imam Syafi'i? Tidak sama sekali. Ilmu kita enggak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Imam Syafi'i. Kemuliaan kita enggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Imam Syafi'i. Ya. Kesikohan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan kesikohan Imam Syafi'i. Tapi salah ya salah, jangan kita ikuti. Wa hunaka jama'atun muta'addidatun. Ada jamaah-jamaah yang banyak. Maka itu bukan kebaikan. Oleh karena itu ketika muncul firqah-firqah dolal itu di zaman Imam Nawawi, di zaman Imam Bukhari, di zaman Syekhul Islam, belum ada yang mendirikan jamaah, ya kan? Kalau toh itu nama, yang memberikan nama biasanya ahlu sunnah. Siapa yang memberi nama Khawarij? Mereka sendiri apa ulama ahlu sunnah? Ulama ahlu sunnah. Siapa yang memberikan nama Rafidah? Mereka sendiri apa ulama ahlu sunnah? Ulama ahlu sunnah. Ya, untuk membuat ciri mereka. Rafidah artinya apa kemarin kita bahas? Menolak. Rafidah itu artinya Rafadu yarfudu. Isim fa'ilnya Rafid, menolak. Kenapa? Karena mereka menolak ajakan imamnya sendiri, yaitu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, terkenal dengan Zainal Abidin, yang mengajak mereka untuk mendoakan Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan, mencintai Abu Bakar dan Umar, jangan mencaci maki Abu Bakar dan Umar, melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka menolak. Beliau sendiri yang memberi nama mereka. Beliau mengatakan, Rafadtumuni, kalian merofit aku, menolak aku, gitu. Katanya aku imam kalian, ya, tokoh kalian, kalian menolak aku. Semenjak saat itu para ulama menyebut mereka sebagai Rafidah. Mirip-mirip Hasan Basri ketika ditinggalkan oleh Wasil bin Atta. Ketika Wasil bin Atta kecewa dengan jawaban Hasan Basri, padahal jawaban itu hak tentang seorang muslim tapi beriman, tapi dia berbuat dosa besar, berzina misalnya, minum khamar misalnya. Hasan Basri tidak menjawab neraka, enggak, padahal maunya mereka neraka, gitu. Maunya si Wasil neraka. Hasan Basri menjawab, tahta masyiatillah, terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab karena memang berdosa. Kalau Allah mau pula, Allah ampuni. Ya, si Wasil enggak terima, lalu memisahkan diri. Maka i'tazalani Wasil. Hasan Basri setelah itu mengatakan, Wasil telah
mengiktizal aku, maksudnya memisahkan diri dariku. Nah, semenjak saat itu Wasil bin Atha dan teman-temannya yang sependapat dengan Wasil bin Atha disebut sebagai Mu'tazil. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Jadi firqah-firqah dolal itu Rafidah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Asy'ariyah, itu yang memberi nama adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bukan mereka sendiri yang memberikan nama. Oleh karena itu namanya kan menunjukkan boroknya gitu. Rafidah tadi kan menolak, menunjukkan boroknya. Apalagi tadi Mu'tazilah menunjukkan boroknya kan, memisahkan diri dari ulama besar Hasan Basri. Atau tokohnya seperti Jahmiyah, Jaham bin Safwan, ya, atau Qaramithah, Qurmud, Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, sekarang ya 100 tahun terakhir ini aneh. Apa? Justru mereka sendiri yang menamakan diri mereka gitu. Seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh, ya, LDII, NII, justru mereka bikinan sendiri. Aneh kan? Kalau firqah-firqah dulu, mereka nggak mau dibilang firqah. Kan yang menduduh mereka firqah, ya tuduhan ini benar gitu ya. Yang menyematkan firqah itu adalah ulama Ahlus Sunnah. Mereka nggak mau dibilang Rafidah, dibilang Khawarij, dibilang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka nggak mau. Hari ini justru mereka bikin sendiri. Kami adalah Ikhwanul Muslimin, kami adalah Hizbut Tahrir, kami adalah NII, LDII, Jama'atut Tabligh, dan seterusnya. Ini aneh seaneh-aneh. Ya. Dan jelas bukan sebuah kebaikan. Ya. Dan mereka itu ditolak oleh manusia. Berbeda ketika mereka itu menamakan dirinya kaum muslimin Mesir, kaum muslimin Saudi, kaum muslimin Qatar, kaum muslimin Yaman, kaum muslimin Irak, kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin Malaysia. Siapa yang menolak? Ya, emang orang Indonesia, emang orang Malaysia, emang orang Mesir, orang Saudi. Ketika mereka menamakan dirinya Ikhwanul Muslimin, Hizbullah, Houthi, ya, Ansarud Daulah, dan ditolak. Gitu. Ini persis seperti apa yang diharamkan oleh ulama Ahlus Sunnah dan apa yang dibolehkan oleh ulama Ahlus Sunnah. Bahwa kaum muslimin terkotak-kotak, tidak bersatu sedunia, masih dibolehkan. Asal terkotak-kotaknya itu dalam bentuk negara. Boleh. Ya. Negara Islam Mesir, negara Islam Saudi, negara Islam Indonesia, negara Islam Malaysia, negara Islam Brunei, ini semua negara Islam. Walaupun tidak dinyatakan secara formal ya, negara Islam Malaysia, NIM, enggak. Tetapi mau nggak mau,
udah mayoritas Islam, pemimpinnya Muslim, gitu. Aturannya ya nggak mungkin lah 100% Islam, mungkin 80% udah bagus sekali itu. Ada yang 70, ada yang 60, ya, mungkin 50. Gitu. Kalau 0% nggak mungkin. Bahkan 10%, 15% nggak mungkin. Ya, 100% nggak mungkin juga. Ya. Maka Saudi, Mesir, Yaman, Irak, Malaysia, Brunei, Indonesia, mau nggak mau ini adalah negara Islam. Bolehkah terkotak-kotak seperti itu? Boleh. Boleh. Gak ada satupun ulama yang mengharamkan adanya negara. Yang diharamkan adalah apa tadi? Jamaah membikin perkumpulan sendiri. Kami adalah Muslim yang tergabung dalam kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, ini yang nggak boleh. Kami adalah Muslim yang tergabung dalam kelompok Hizbut Tahrir. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, NII, LDI nggak boleh. Udah cukup kaum Muslimin Indonesia, titik. Kalau bikin sekolah ya terserah kasih nama sekolah apa, bikin rumah sakit apa. Nggak usah berkelompok. Gitu ya. Karena tidak boleh dan tidak baik. Ya, sudah banyak sekali. Ngapain diperbanyak lagi? Gitu ya. Firqah-firqah dolal saja tidak mau diberi nama. Mereka nggak mau dijuluki Rafidah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dulu ya, mereka nggak mau. Apalagi Abu Hasan al-Asy'arinya nggak mau sama sekali dibilang Asy'ariyah. Abu Mansur al-Maturidi juga nggak mau dibilang Maturidiyah. Apalagi Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham dibilang Jahmiyah, nggak mau. Nah, ini bedanya firqah-firqah yang hari itu ada dengan hari ini. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.